Oke. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 58 Angkatan 2023 akan mempresentasikan mengenai topik proposal kami yaitu pembuatan plastik biodegradable melalui pati akasia dengan penambahan selulosa. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya, nama saya adalah Preti Maria Purba, selaku Ketua Kelompok 58 dengan NIM 12S23042 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Dian Jurangan Sinaga dari Program Studi Teknik Bioproses dengan NIM 31S23004. Perkenalkan, nama saya Caroline Veronica Laurencia Simbolon dari S1 Teknik Bioproses dengan NIM 31S23008. Perkenalkan, nama saya Charmaine Novika dari Prodi D3 Teknologi Informasi dengan NIM 113230006. Perkenalkan, nama saya Revalina Manurung, saya dari Prodi Teknik Bioproses dengan NIM 31S23033. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Ivana Pasaribu dengan NIM 11S23006 dari Prodi S1 Informatika. Saya sebagai sekretaris. Pembuatan plastik biodegradable dengan bahan baku pati akasia dan penambahan selulosa. Sebelum membahas pada bab pertama pendahuluan, ada beberapa inti masalah yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, plastik sukar terurai, yang kedua, plastik mengandung zat berbahaya, yang ketiga, limbah plastik masih belum diolah dengan tepat. Bab 1 pendahuluan. Plastik merupakan bahan yang tersusun atas monomer-monomer yang saling terikat atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa molekul-molekul monomer saling terikat sehingga akan membentuk rantai panjang yang membentuk polimer. Plastik memiliki berbagai macam jenis sifat dan bentuk tergantung pada bahan dasar, pembuatan, serta penggunaannya. Selain itu, plastik memiliki keunggulan yang memudahkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti bersifat ringan, kuat, tahan lama, murah, mudah dibentuk, dan lain-lain. Di balik pentingnya peranan plastik dalam masyarakat, plastik sulit terurai secara alami dan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 400 hingga 1000 tahun untuk terurai secara alami. Dan pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak sampah di tempat pembuangan sampah atau berakhir di laut karena susahnya si plastik tadi itu untuk terurai. Sehingga polusi plastik dapat berdampak negatif terhadap kesuburan tanah dan bahkan sumber air bersih. Penggunaan plastik sekali pakai merupakan penyumbang utama pencemaran plastik dan seringkali dipilih oleh penjual makanan karena harganya yang cenderung sangat murah. Namun dampak negatif plastik sekali pakai ini terhadap lingkungan sangatlah besar. Dan penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kritis polusi plastik. Plastik juga mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak organ, hormon, dan bahkan menyebabkan kanker. Beberapa zat berbahaya yang terdapat di dalam plastik antara lain bisphenol A atau yang biasa disebut sebagai BPA, ada stirena, dan juga ada ftalat. Contoh dari BPA yaitu BPA dapat mengganggu fungsi hormon dalam tubuh, terutama estrogen, dan juga dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh kita. Dapat juga menyebabkan pubertas dini,
menyebabkan obesitas, dan bahkan juga dapat menyebabkan perilaku hiperaktif. Selanjutnya, jenis plastik yang dapat menyebabkan kanker yaitu plastik yang berjenis stiren. Lalu ada juga plastik yang berjenis petalates seperti plastik petalates ini sama halnya seperti plastik PPA tadi. Jenis plastik petalates ini dapat mengganggu fungsi hormon dan mempengaruhi sistem reproduksi. Penguraian limbah plastik yang membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah menyebabkan limbah plastik semakin lama semakin menumpuk. Produksi limbah plastik di Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil sampah domestik, yaitu sebanyak 5,4 juta ton per tahun. Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Produksi sampah ini merupakan bagian dari tantangan pengelolaan sampah padat yang lebih luas di negara ini, yaitu di negara Indonesia. Dan sampah plastik dari negara Indonesia telah menjadi perhatian utama bagi para pemerhati lingkungan dan juga menjadi perhatian utama bagi peneliti. Adapun plastik yang banyak digunakan oleh masyarakat dibuat dari bahan polimer, yaitu plastik yang berjenis polietilen. Apa itu plastik polietilen? Polietilen ini adalah plastik yang paling melimpah di dunia, yang mana plastik ini bersifat tahan lama dan juga bersifat ringan. Bahan ini digunakan untuk membuat berbagai produk, seperti membuat kantong plastik, botol, dan bahkan dapat membuat mainan yang terbuat dari plastik. Polietilen ini berasal dari polimerisasi gas etena. Hasil polimerisasi ini tidak dapat diuraikan dengan sempurna oleh mikroorganisme. Selain dari polietilen, ada juga jenis plastik propilen yang juga digunakan sebagai bahan pembuat plastik. Propilen itu merupakan satu jenis plastik yang umum digunakan dan mudah didapatkan di pasaran. Propilen ini propilen ini termasuk salah satu termoplastik yang paling fleksibel dan lebih kuat daripada plastik polietilen. Sehingga plastik propilen ini digunakan untuk membuat seperti peralatan lab, peralatan medis, dan bahkan juga wadah makanan. Beberapa wadah makanan terbuat dari plastik berjenis propilen ini. Nah, akibat dari lamanya waktu penguraian yang dibutuhkan, mendorong masyarakat untuk menemukan solusinya. Salah satu cara untuk mengurangi limbah plastik ini dengan cara mendaur ulang plastik tersebut. Saat ini, penggunaan plastik ramah lingkungan semakin banyak digunakan. Plastik ini berbahan dari pati yang terdapat pada biomasa. Selanjutnya ada plastik yang berjenis biodegradable. Plastik biodegradable adalah plastik yang dapat digunakan seperti layaknya plastik pada umumnya dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan plastik dari polimer sintetis. Plastik biodegradable ini berbahan dasar pati. Plastik biodegradable ini juga termasuk ke dalam plastik yang dapat terurai oleh organisme hidup. Biasanya seperti mikroba menjadi air, karbon dioksida, dan biomasa. Namun penting untuk dicatat bahwa kemampuan terurainya secara hayati itu hanyalah fitur tambahan dari bahan yang akan dieksploitasi pada akhir masa pakainya dalam jangka waktu tertentu, dalam lingkungan pembuangan tertentu, dan dalam waktu tertentu.
Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai plastik biodegradable adalah akasia. Akasia adalah jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam genus semak-semak dengan subfamili Mimosoideae dengan familinya adalah Fabaceae. Pohon akasia pertama kali ditemukan di daerah Afrika. Penemuannya dilakukan oleh seorang ahli botani asal Swedia yaitu Carl Linnaeus pada tahun 1773. Seiring dengan permasalahan ini, penelitian pembuatan plastik dari polimer alam yang mudah diuraikan berkembang dengan pesat. Kandungan pati yang cukup tinggi dari akasia dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradable. Plastik biodegradable adalah polimer plastik yang tersusun atas monomer organik dan terdapat pada pati, selulosa, protein, dan mikroorganisme. Plastik biodegradable dapat digunakan layaknya plastik konvensional biasa, namun akan hancur oleh aktivitas mikroorganisme dan menghasilkan air dan senyawa yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan ketika dibuang ke lingkungan. Karena terbuat dari bahan-bahan organik, plastik biodegradable bersifat ramah lingkungan. Berdasarkan bahan bakunya, plastik biodegradable dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok dengan bahan baku petrokimia dan kelompok berbahan baku biomasa seperti selulosa dan sari pati. Pembentukan plastik biodegradable dengan bahan dasar pati atau starch menggunakan prinsip gelatinisasi. Pati dilarutkan dengan sejumlah air dan kemudian dipanaskan dengan temperatur tertentu sehingga menguapkan kandungan air dan meninggalkan lapisan film yang bersifat kaku dan stabil. Tetapi, kelemahan dari plastik biodegradable berbahan dasar pati yaitu tidak tahan terhadap panas, sifat mekanisnya yang rendah dan tidak tahan terhadap mikroorganisme dan air. Perkenalkan, nama saya Dian Juranganana Sinaga dari program studi Teknik Bioproses dengan NIM 31S23004. Perkenalkan, nama saya Caroline Veronica Laurencia Simbolon dari S1 Teknik Bioproses dengan NIM 31S23008. Perkenalkan, nama saya Charmaine Lovika dari Prodi D3 Teknologi Informasi dengan NIM 113230006. Perkenalkan, nama saya Revalina Manurung. Saya dari Prodi Teknik Bioproses dengan NIM 31S23033. Tinjauan pustaka. Kata plastik dipakai dalam menyebutkan sebagian besar material organik sintesis yang kebanyakan adalah polimer termoplast dan juga termoset. Memiliki massa molekul besar dan dapat dibuat menjadi sebuah benda, film ataupun filamen. Plastik biodegradable dapat terbentuk dari pati. Sifat-sifat plastik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ditampilkan dalam tabel berikut. Definisi bioplastik. Bioplastik merupakan plastik yang sebagian atau hampir seluruh komponennya berasal dari bahan baku yang dapat diperbarui, dapat terurai oleh aktivitas mikroorganisme. Plastik biodegradable memiliki fungsi yang sama dengan plastik sintesis atau plastik konvensional. Plastik jenis ini biasa dikenal dengan istilah bioplastik. Fungsi bioplastik. Bioplastik dapat digunakan untuk pengemasan produk pangan. Bioplastik berfungsi sebagai penahan difusi oksigen dan uap air, serta komponen atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Keuntungan penggunaan bioplastik sebagai pengemas bahan pangan adalah mampu memperpanjang umur simpan produk dan bersifat ramah lingkungan. Di sisi lain, bioplastik memiliki banyak keunggulan yaitu fleksibel, tidak mudah pecah, transparan, ekonomis, kuat, bentuk laminasi yang dapat dikombinasikan dengan 10 bahan kemasan lain, dan sebagian ada yang tahan panas dan juga stabil. Komponen bioplastik. Yang pertama ada hidrokloid,
Yang digunakan dalam pembuatan bioplastik adalah protein dan karbohidrat. Film yang terbentuk dari karbohidrat dapat berupa pati. Lipida, yang kedua ada lipida yang digunakan dalam pembuatan bioplastik adalah protein dan karbohidrat. Film yang terbentuk dari karbohidrat dapat berupa pati. Yang ketiga ada komposit. Bioplastik terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Lapisan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida atau dapat gabungan antara lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Sifat mekanik bioplastik. Elongasi atau perpanjangan bioplastik menunjukkan tingkat panjang film ketika dilakukan penarikan sampai putus. Tensile strength merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai tetap bertahan sebelum putus atau sobek. Bab 3, tahap pelaksanaan. Yang 3.1, penemuan ide karya inovatif. Garis besar umum tahapannya yang pertama yaitu generasi ide. Tahap pertama adalah menghasilkan ide untuk pembuatan inovatif plastik biodegradable. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian brainstorming dan mengeksplorasi pengetahuan yang ada di bidang plastik biodegradable. Kedua, penyaringan ide. Setelah ide dihasilkan, maka perlu disaring untuk mengevaluasi kelayakan, kepraktisan, dan dampak potensial mereka. Tahap ini melibatkan analisis analisis aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan dari ide untuk menentukan apakah perlu mengejar lebih lanjut. Yang ketiga, pengembangan konsep. Setelah proses penyaringan ide yang dipilih dikembangkan, lanjut menjadi konsep yang terdefinisi yang baik. Hal ini melibatkan perumusan tujuan yang jelas, mengidentifikasi target pasar, dan menguraikan spesifikasi teknis dan persyaratan produk plastik biodegradable. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengeksplorasi kelayakan penggunaan pati akasia sebagai bahan dan penambahan selulosa dalam produksi plastik biodegradable. Yang kelima, pengembangan prototype. Berdasarkan temuan penelitian dan pengembangan, tipe produk plastik biodegradable dapat dikembangkan. Yang keenam, pengujian dan optimasi. Berdasarkan prototype menjalani pengujian menyeluruh untuk mengevaluasi mekanik, termal, dan biodegradasinya. Yang ketujuh, scale up dan komersialisasi. Setelah prototipe berhasil diuji dan dioptimalkan, proses produksi dapat ditingkatkan untuk produksi massal. Tahap ini melibatkan membangun kemitraan dengan pemasok, mendapat pendanaan, dan mengembangkan strategi pemasaran untuk mengkomersialkan produk plastik biodegradable. Sepanjang tahap ini, penting untuk terus meninjau dan menyempurnakan ide dan konsep berdasarkan umpan balik dan wawasan baru yang diperoleh selama proses penelitian dan pengembangan. 3.2, karakteristik produk. Karakteristik produk yang direncanakan dari pembuatan plastik biodegradable dengan bahan baku pati akasia dan penambahan selulosa. Yang pertama, biodegradabilitas. Plastik biodegradable ini diharapkan dapat terurai secara alami dan cepat di lingkungan melalui proses biodegradasinya oleh mikroorganisme. Hal ini berarti
Produk memiliki potensi untuk mengurangi akumulasi sampah plastik di lingkungan. Yang kedua, keamanan lingkungan. Produk ini diharapkan dapat diuraikan dalam lingkungan tanpa menghasilkan zat berbahaya atau toksik yang dapat merusak ekosistem. Ini mencakup pemilihan bahan baku alami dan tidak berbahaya, serta penggunaan bahan tambahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kekuatan mekanik yang memadai. Plastik biodegradable ini juga harus memiliki kekuatan mekanik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang ditujukan. Ini mencakup kekuatan, ketahanan terhadap aplikasi yang ditujukan, dan elastisitas yang sesuai dengan penggunaan yang diharapkan. Yang keempat, stabilitas termal. Produk ini diharapkan memiliki stabilitas termal yang cukup untuk menjaga bentuk dan kekuatannya dalam jangka waktu yang diinginkan. Ini penting untuk memastikan produk tetap fungsional dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang kelima, sifat transparan atau pigmen. Tergantung pada aplikasi, produk ini mungkin diharapkan memiliki sifat transparan seperti plastik, konvensional, atau bisa diberi pigmen untuk memberikan warna tertentu. Sifat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan desain dan preferensi pengguna. Yang keenam, kemampuan mencetak dan dibentuk. Produk ini diharapkan dapat dicetak dan dibentuk dengan relatif mudah menggunakan teknik seperti ekstrusi atau injeksi. Hal ini memungkinkan proses produksi yang efisien dan fleksibel. Karakteristik produk ini harus dipertimbangkan selama fase perancangan dan pengembangan produk. Pengujian dan uji kualifikasi selama tahap pengembangan sangat penting untuk memastikan produk memenuhi karakteristik yang diinginkan tersebut.
Tahap selanjutnya adalah desain teknik pelaksanaan secara luring. Desain teknik untuk pelaksanaan secara luring, pembuatan plastik biodegradable dengan bahan baku pati akasia dan penambahan selulosa akan melibatkan beberapa tahap berikut. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Tahap pertama adalah memilih bahan baku yang sesuai, yaitu pati akasia dan selulosa. Yang kedua, persiapan bahan baku. Setelah pemilihan bahan baku, bahan tersebut harus dipersiapkan agar siap digunakan dalam proses pembuatan plastik. Langkah ini mungkin mencakup penggilingan, pengeringan, dan penambahan bahan tambahan seperti plastizer atau pengikat. Yang ketiga, formulasi dan processing. Tahap selanjutnya adalah formulasi bahan baku dengan mengatur perbandingan pati akasida dan selulosa. Formulasi ini akan mempengaruhi sifat-sifat plastik biodegradable yang dihasilkan. Yang keempat, pengujian kualitas. Setelah produksi plastik biodegradable, langkah selanjutnya adalah menguji kualitas produk tersebut. Pengujian ini melibatkan evaluasi sifat mekanik. Yang kelima, optimasi produk. Berdasarkan hasil pengujian, produk dapat ditingkatkan melalui perbaikan formulasi dan processing. Tujuannya untuk mencapai karakteristik produk yang diinginkan dan memastikan kualitas dan konsentrasi produk yang baik. Yang keenam, skalabilitas produksi. Setelah desain dan pengujian produk dianggap memuaskan, tahap selanjutnya adalah mengoptimalkan proses produksi untuk skala yang lebih besar. Hal ini melibatkan penerapan infrastruktur. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap produksi dan pengujian. Tahap produksi dan pengujian yang dilakukan secara luring dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk pembuatan plastik biodegradable dengan bahan baku pati akasia dan penambahan selulosa akan mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, persiapan ruang kerja. Pastikan ruang kerja dan peralatan yang akan digunakan dalam produksi steril dan bersih. Yang kedua, persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku yaitu pati akasia dan selulosa, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pastikan bahan baku tidak terkontaminasi dan sudah melakukan tahap pengeringan yang memadai jika diperlukan. Yang ketiga, formulasi dan campuran bahan baku. Lakukan formulasi bahan baku berdasarkan perbandingan pati akasia dan selulosa yang telah ditentukan. Campurkan bahan baku dengan cara yang sesuai, seperti menggunakan pengaduk atau mesin pencampur. Yang keempat, processing. Gunakan processing yang sesuai, seperti teknik ekstruksi atau tatakan. Untuk membentuk produk plastik biodegradable, pastikan peralatan yang digunakan telah dibersihkan. Yang kelima adalah pelabelan dan penyimpanan. Setelah pengujian kualitas selesai, lakukan pelabelan dan produk yang sesuai dengan persyaratan. Simpan produk dengan baik, dalam kondisi yang steril dan bebas dari kontaminasi yang dapat memperbaiki kualitas dan keamanannya. Tahap yang terakhir, pastikan juga untuk melibatkan profesional dan ahli terkait dalam melakukan pengujian kualitas dan mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku dalam produksi dan pengujian produk plastik biodegradable. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Dalam latar belakang yang kami di sini, yaitu latar belakang pemilihan biodegradable dari presentasinya yaitu kami melihat dari masalah lingkungan yang terjadi tidak seperti dari masalah lingkungan dan sosial dan lain-lain. Nah, ini sangat dekat dengan kita. Kemudian untuk mengatasi itu kami berterima kasih dari global ini sangat biodegradable jadi buatnya terus melalui dari mesin kemudian dari antibiotik itu ya kemudian tadi tapi untuk proses makasih itu masih beberapa ini. Nah, dan sudah kita sendiri itu memiliki lokasi. Nah, itu merupakan latar belakang yang kami simpulkan kenapa kami berinovasi dalam plastik. Kemudian dalam plastik biodegradable ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, plastik biodegradable ini sangat menguntungkan dalam segi kebersihan lingkungan, mengatasi masalah lingkungan, dan juga memiliki harga yang ekonomis. Jadi untuk pembuatannya lumayan bisa dibenar dalam dunia ini. Dan kemudian untuk plastik biodegradable ini
banyak bahan kimia juga yang masih harus dilarut atau dicampurkan dengan bahan baku sendiri. Dan pasti biodegradable ini mudah hancur karena merupakan plastik yang terbuat dari bahan baku alami. Dan pasti dari Sekian dari presentasi kami, Bapak Ibu. Jika ada kesalahan melalui perbuatan ataupun kata, kami mohon maaf. Jika ada tambahan atau saran, kami akan menerima. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu.